Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat, saya dari kelas Muzero. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi saya dan model yang saya buat pada Python Notebook tentang image classifier atau klasifikasi gambar menggunakan model exception. Latar belakang yang ada di balik tugas kali ini adalah pada era digital ini, teknik object detection dan image classifier menjadi penting dalam berbagai bidang. Salah satu teknik yang digunakan dalam melakukan hal tersebut adalah teknik deep learning. Salah satu model deep learning yang digunakan adalah model exception. Model ini mirip dengan model inception. Bedanya, exception menggunakan depthwise separable convolution yang beda dibanding dengan inception yang menggunakan standard convolution. Alasan lain kenapa saya menggunakan model ini adalah karena exception cukup terkenal karena akurasi mereka yang tinggi, efisiensinya, dan sudah sering digunakan pada tugas computer vision. Untuk data dan variabel yang digunakan, ini adalah dataset yang digunakan, yaitu yang disediakan pada kompetisi Kaggle-nya. Di sini terbagi jadi 2 folder, yaitu test dan train. Untuk data train-nya ini terdiri dari 4 folder, yaitu cat, kucing, horse, dog, dan deer. Dan masing-masing ini misalnya di folder cat ini masing-masing gambarnya itu sudah dilabelkan jadi cat 1, cat 2, cat 3. Sama halnya dengan deer misalnya. Jadi nanti kalau di folder deer ada deer 1, deer 2, deer 3. Kemudian untuk folder testnya ini nanti untuk CSV submissionnya. Jadi ini dari 1 sampai 729. Untuk variabelnya ya ini dari 4 folder ini terdiri dari 700 file pada folder cat, 600 file pada folder deer, 900 file pada folder dog, dan 600 file pada folder horse. Untuk preprocessing data, ini ada image data generator dan kita memanggil instance-nya di sini. Image data generator ini digunakan untuk memuat dan memproses gambar yang digunakan TensorFlow-nya. Ini jadinya untuk fungsinya itu untuk mengaugmentasi. Jadi tadi ada data banyak itu, kita akan banyak lagi datanya dengan merescale dengan ini memvariasikan dengan jarak zoomnya, shear range-nya. Untuk penjelasan masing-masingnya itu rescale itu untuk menormalkan nilai pixel gambar dari rentang 0 sampai 1. Validation spread ini untuk membagi dataset jadi 80% data training dan 20% data validasi. Kemudian shear range itu digunakan untuk melakukan rotasi gambar pada sumbu tertentu. Zoom range seperti yang tadi bilang itu untuk zoom in atau zoom out pada gambar. Horizontal flip itu untuk membalikan gambar, untuk memflip gambar secara horizontal. Kemudian width shift range itu untuk menggeser gambar sebesar 10% dari sumbu X dan Y. Kemudian brightness range itu untuk mengatur tingkat kecerahan gambar. Dan ini model dan parameter yang digunakan pada modelnya. Ini model exception dengan ini input shape-nya saya ubah dari 224 jadi 640 karena saat saya cek itu akurasinya saya awal-awalnya stuck di sekitar 96% dan 97%, tapi ketika saya naikkan akurasinya ini jadinya dia bisa mencapai 98% dan 99%. Ini dari model atau dari layer-layernya juga saya ubah dari yang tadinya simple jadi saya tambahkan ada satu konvolusi. Kemudian setiap kali ditambahkan layer saya tambahkan dropout 0,5. Ini ada konvolusi, global average, pooling, dense, dense-nya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini juga saya tambahkan regularizer L2 yang dari library TensorFlow-nya. Kemudian untuk compilernya saya menggunakan optimizernya yang tadinya SGD saya ubah jadi ADAM dengan learning rate-nya 0,01, momentumnya saya hilangkan. Kemudian ini adalah ukuran kebaikan atau evaluation metriknya. Dapat dilihat bahwa loss-nya ini dari fungsi loss-nya secara ini ya konsisten turun. Makin lama turun dengan sekitar antara 3,0 sampai 3,125 ini.
untuk validasi lossnya dan untuk loss trainingnya ini sampai sekitar 3,25an. Kemudian untuk akurasinya juga sama-sama. Untuk validasi skornya ini dari awalnya emang sudah tinggi ya. Untuk dari trainingnya awal-awalnya rendah, lama-lama jadi tinggi. Untuk leaderboardnya ini dapat dilihat bahwa pada saat saya merekam ini saya urutan kedua. Untuk kedepannya mungkin akan, karena ini masih sisa beberapa hari lagi, mungkin saya akan dikalahkan orang lain yang mendapatkan akurasi bagus. Jadi nanti saya akan tingkatkan model saya lagi. Kemudian untuk submission file ini dapat lihat awal-awalnya saya stuck di 97%. Kemudian saya mulai ubah-ubah bagian input shape-nya dan dapatkan akurasi 98 dan 99 ini. Nah, ini untuk code-nya. Yang berubah ini saya cuma ini sih. Kan tadi awal-awalnya menggunakan drive karena di collab saya menggunakan Jupyter, jadinya saya menggunakan TensorFlow GPU. Ini untuk agar tidak menghabiskan VRAM GPU-nya. Jadinya ini tadi ini memaparkan data-datanya. Kemudian ini dapat lihat gambar, contoh-contoh gambar yang ada pada foldernya, doc, dir. Kemudian ini untuk preparasi datanya yang tadi itu ada rescale, validation split, brightness scale, brightness range. Kemudian ini dibagi dari flow from directory. Kemudian dapat lihat ada 2240 gambar pada training, dan validasinya ini ada 560 gambar. Kemudian ini kita menggunakan exception 640 pixelnya dan 3 channel, dan trainable itu kita set ke false. Dapat lihat saat kita buat model konvolusinya ini, layer-layernya dengan jumlah parameternya, dengan total parameter 34 juta. Kemudian ini optimizernya saya menggunakan Adam seperti yang tadi bilang. Dan kemudian ini saya menggunakan ini agar setiap kali iterasi ketika akurasinya tidak meningkat, dia masih menggunakan model ini. Jadinya tidak menyimpan akurasi yang lebih jelek dari sebelumnya. Jadi dapat lihat ini batch size-nya ini 140 per epoch, ada 8 epoch. Awal-awalnya loss-nya turun dari 4,6 ke 3,8, 5, lama-lama turun. Kemudian akurasinya juga dari 0,8. Ini training ya, ini lama-lama turun dulu. Lama-lama naik. Untuk training akurasinya sampai 0,98 untuk training, dan validasinya 0,991. Ini grafiknya seperti tadi dipaparkan pada presentasi. Kemudian ini untuk menyimpan nilai submission. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.